Halo semuanya, di kesempatan kali ini aku mau membahas sesuatu hal yang erat banget kaitannya dengan perekonomian di Indonesia, yaitu tentang kemiskinan. Kalau kita bicarain kemiskinan, kira-kira apa sih yang kamu bayangin? Apa sih yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia itu sulit banget buat diberantas? Sebetulnya apa ya yang menghambat pengatasan kemiskinan di Indonesia? Sebetulnya permasalahan kemiskinan di Indonesia itu kompleks banget. Tapi coba kita bahas dari sudut pandang ekonomi, sosiologi, serta pendidikan. Dan juga berbagai sumber serta perspektif yang udah aku kumpulin dan fakta-fakta menarik yang aku dapetin. Kita bahas bareng-bareng yuk. Kalau kita melihat data resmi yang dikeluarin BPS, tingkat kemiskinan Indonesia itu terus mengalami penurunan persentase sejak tahun 98. Dulu di tahun 99, penduduk yang masuk kategori miskin itu tercatat 24,43% dari jumlah populasi di Indonesia. Artinya, saat itu seperempat penduduk Indonesia dikategorikan miskin, di mana 1 dari 4 penduduk itu adalah orang miskin. Saat ini persentasenya itu terus mengalami penurunan, dan di tahun 2018, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai yang terendah sepanjang sejarah yaitu 9,82%. Sampai sini kalau kita melihat data-data dari BPS, berarti tingkat kemiskinan di Indonesia terus turun dong. Iya, secara data sih emang turun terus setiap tahunnya. Tapi sebetulnya definisi kemiskinan itu gimana sih? Apa yang mendasari untuk melihat seseorang itu miskin atau tidak? Nah, coba kita lihat definisi kemiskinan dari BPS. Definisi kemiskinan itu adalah orang yang pengeluarannya maksimal hanya Rp486.168 per bulan, atau sekitar Rp16.000 per hari. Berarti kalau orang-orang yang pengeluarannya itu di atas Rp16.000 per hari bukan dianggap sebagai orang miskin. Mungkin kalian yang tinggal di daerah perkotaan kebayang nggak? Kalau pengeluaran maksimalnya hanya Rp16.000 sampai Rp20.000 aja. Uang segitu ya hanya cukup buat makan 1 atau 2 kali doang. Lah, terus kalau sakit beli obatnya gimana? Baju-bajunya gimana? Terus tempat tinggalnya di mana? Menurut aku sih, kita itu nggak bisa hanya melihat definisi kemiskinan dari sudut pandang berdasarkan data dari BPS aja ya. Coba kita ulik lagi deh ke skala standar definisi kemiskinan internasional. Oke, coba kita pakai standar definisi kemiskinan dari World Bank, di mana pengeluaran perharinya itu mencapai $2 atau sekitar Rp28.000 per hari. Ternyata kalau kita pakai definisi dari World Bank, jumlah orang miskin di Indonesia naik drastis, yaitu mencapai 40%. Hampir setengah dari penduduk Indonesia itu masih hidup di bawah garis kemiskinan. Ironis banget ya, tapi di sisi lain penurunan kemiskinan Indonesia itu patut diapresiasi. Tapi sayangnya, tingkat penurunan presentasinya itu malah semakin berkurang dari tahun ke tahun. Kalau kita amati dari tahun 99 sampai 2004, kemiskinan di Indonesia itu turun sekitar 6,7% dalam kurun waktu 5 tahun aja. Tapi makin kesini, presentasinya itu semakin mengecil. Bahkan di tahun 2014 sampai 2019, penurunannya itu cuma 1,47% doang. Berarti dalam kurun waktu tersebut ada hambatan yang membuat jumlah presentasinya mengalami penurunan. Hasil dari penelitian yang dilakuin sama Semeru Institute di tahun 2014 yang telah dipublikasikan di makalah internasional Asian Development Bank, mereka itu nemuin kalau anak-anak yang terlahir dari keluarga miskin memiliki kecenderungan 87% berpenghasilan lebih rendah ketika mereka dewasa dibandingkan dengan anak-anak yang terlahir dari keluarga bukan miskin. Atau kata lain, anak-anak yang terlahir dari keluarga miskin bakalan tetap miskin ketika mereka dewasa. Ironis banget ya, ternyata mereka yang lahir dari kalangan keluarga miskin susah banget buat keluar dari jurang kemiskinan. Hasil dari penelitian ini tuh nunjukin kalau adanya kemiskinan struktural di masyarakat Indonesia. Hal ini tuh dikarenakan kondisi seseorang yang terisolasi sama struktur sosial dan juga lingkungan, yang menyebabkan seseorang itu susah banget buat keluar dari jurang kemiskinan. Setidaknya ada 3 faktor penghambat yang menjadi akar masalah kemiskinan di Indonesia. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama itu dari pola pikir dan pola kehidupan yang keliru, yang udah tertanam di kalangan masyarakat miskin, khususnya di Indonesia, yang tanpa sadar membuat mereka itu susah buat keluar dari jurang kemiskinan.
Salah satu bentuk pola pikir yang keliru itu adalah pemikiran bersikap pasrah dan nerima nasib. Karena mereka berpikir kalau kemiskinan yang mereka alami itu udah garis takdir sebagai masyarakat kecil, yang nggak mungkin bisa mereka ubah. Aku sendiri itu sempat kaget pas nemuin tentang pola pikir masyarakat kita, khususnya masyarakat miskin. Tapi itulah kenyataannya. Hal ini diperkuat lagi sama berbagai riset dan juga penelitian di berbagai studi, dan selalu mencatat pola pikir itulah yang sering ditemuin di berbagai kasus. Dari hasil riset kecil-kecilan yang aku lakuin tentang kemiskinan, ternyata emang bener. Bahkan hampir semuanya mengkonfirmasi kalau masyarakat yang mereka teliti di berbagai daerah itu punya budaya buat nerimo dan pasrah. Jadi jarang yang benar-benar termotivasi buat mengubah nasibnya untuk lebih baik. Salah satu penelitian yang menarik banget itu adalah penelitian yang dilakukan oleh LIPI di tahun 2015 sampai 2017. Mereka itu meneliti di 4 kota dan kabupaten, serta berbagai karakteristik masyarakat miskin di Pulau Jawa tentang fenomena kemiskinan. Hal ini tuh selaras dengan data yang dikeluarin BPS. Ternyata masyarakat yang menganggap kemiskinan adalah takdir dan memilih buat pasrah dan nerimo, itu punya tingkat presentasi kemiskinan yang lebih tinggi. Bahkan ada beberapa penelitian lain yang juga nemuin adanya pola pikir masyarakat yang memandang uang itu sesuatu hal yang negatif. Begitu ada tetangganya yang sukses dan punya uang, malah dijauhin dan dikucilkan. Ya, karena mereka itu lebih nyaman hidup dengan teman yang senasib dan sepenanggungan. Pola pikir ini tuh ternyata terbentuk sejak kecil, di mana anak-anak yang terlahir dari kalangan keluarga miskin, mereka itu menganggap kalau kehidupannya itu adalah sebuah bentuk kewajaran dan hal yang lumrah yang udah jadi takdir mereka. Faktor yang kedua itu sulitnya untuk mengakses ke pendidikan yang berkualitas. Mungkin kamu, aku, dan yang nonton video ini beruntung, punya akses pendidikan yang bisa dibilang cukup baik, bisa ngerasain koneksi internet yang kenceng, sekolah yang sangat layak, guru-guru berdedikasi tinggi, materi-materi yang terstandarisasi, serta punya teman-teman dan pergaulan yang cukup sehat. Tapi gimana nasib mereka yang miskin, yang hanya bisa bersekolah di akreditasinya itu rendah? Pastinya kualitas pendidikan yang mereka dapetin juga rendah, serta pergaulannya juga nggak sehat dibandingkan dengan sekolah yang akreditasi tinggi. Di sisi lain, banyak juga anak-anak yang semangat buat sekolah, meski harus berjalan berkilo-kilometer, dan nggak jarang mereka itu harus naik turun gunung buat ke sekolah, dan guru-gurunya juga berdedikasi tinggi di daerah-daerah pelosok. Sayangnya, kondisi ini tuh bukanlah hal yang umum yang terjadi secara luas. Sedangkan kondisi umum yang sering terjadi adalah akses ke pendidikan yang berkualitas serta kondisi belajar yang tidak kondusif. Kamu mungkin beruntung tidak terlahir dari keluarga yang miskin, pastinya bisa lebih berpeluang untuk mengakses ke pendidikan yang berkualitas dan berakreditasi tinggi. Tapi mereka yang terlahir dari keluarga miskin, seringkali mereka itu nggak bisa punya kondisi itu. Belum lagi ada tuntutan lain buat bantu orang tua nyari uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari mereka, serta kondisi-kondisi lain yang jauh lebih berat dari aku atau kamu. Dalam kondisi seperti ini, berapa banyak coba anak-anak yang memang bisa sukses dan keluar dari jerat kemiskinan yang membelenggu mereka selama bertahun-tahun, serta bisa ngangkat ekonomi keluarga? Mungkin ada, tapi perjuangannya itu pasti lebih sulit dan berat buat mereka yang terlahir dari kalangan keluarga miskin. Kondisi ini jugalah yang memicu tingginya angka putus sekolah di kalangan para pelajar di Indonesia, khususnya para pelajar dari keluarga miskin. Mereka itu dipaksa sama keadaan untuk berhenti mengenyam pendidikan, dan tanpa disadari, putus sekolah itu justru memutus harapan buat merubah nasibnya. Dan akhirnya ya balik lagi ke lingkaran kemiskinan. Lanjut yang ketiga, keterbatasan untuk mengakses sumber daya. Mungkin kalian pernah dengar dengan ungkapan, menjadi miskin itu biayanya lebih mahal. Jadi gini maksudnya, mereka yang berpenghasilan rendah cenderung lebih sulit untuk mengakses sumber daya seperti perbankan serta fasilitas permodalan lainnya. Kalaupun ada, mereka itu nerapin beban bunga yang lebih tinggi. Beda sama orang yang kondisi ekonominya itu lebih baik. Mereka itu justru bisa dapat mengakses ke fasilitas permodalan yang lebih ramah dan juga lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman.
Selain itu, mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan lebih rentan jadi korban para rentenir yang matok bunga tinggi dan mencekik, yang membuat kondisi ekonomi mereka itu makin terpuruk lagi. Di sisi lain, mereka yang kondisi ekonominya lebih baik, mereka bisa beli rumah, apartemen, kendaraan, tanah, atau gadget dengan jangka waktu cicilan yang jauh lebih pendek. Jadi bunga cicilannya itu bisa lebih rendah. Tapi mereka orang-orang yang prasejahtera terkadang cuma hanya beli handphone aja itu bisa kredit bertahun-tahun dengan bunga pinjaman kadang hampir sama dengan harga handphonenya itu sendiri. Ketimpangan ini nggak cuma terjadi di akses fasilitas keuangan doang, tapi juga terjadi di akses fasilitas publik seperti air bersih dan lain-lain. Hal ini tercermin di rasio Gini atau ketimpangan sosial yang mana angkanya itu cenderung meningkat sampai sekarang. Itulah penyebab susahnya kemiskinan Indonesia sulit sekali diberantas, karena masyarakat miskin itu terjebak dalam lingkaran setan yang sangat sulit ditembus sama masyarakat miskin di Indonesia. Oke deh, segitu aja cerita aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.